kayaknya banyak peternakan ya, kalau nggak salah peternakan maggot. Kalau boleh tahu nih yang pertama, dari mulai sejak kapan nih Ibu ternak maggot? Baik Pak, kami ternak maggot ini tahun 2018 Pak. 2018 ya. Lalu kemudian modal awalnya kira untuk maggot ini berapa ya Ibu? Karena kami waktu itu nyicil ya Pak ya. Jadi awalnya kami bikin insektarium, Betul. bikin biopon hanya 2 waktu itu ya Pak. Jadi kami memulai dari 4 juta waktu itu. 4 juta rupiah modal awal dan sampai bisa berkembang seperti ini ya. Lalu kemudian mungkin kita perlu tahu juga kan maggot itu satu binatang yang agak sulit dicari. Kalau boleh tahu bibitnya dari mana nih? Nah, awal kami berbudidaya memang kami mendatangkan trainer Pak. Oh, trainer. Jadi ahlinya budidaya maggot ya dari. Nah, terus mereka datang ke sini kasih tahu cara kita berbudidaya plus kita pesen telur maggot. Oh, gitu. Awalnya. Kemudian untuk jenis makanannya nih, apakah maggot ini susah atau mudah dan apa kalau boleh tahu jenis makanan maggot ini? Baik, maggot ini makannya semua bahan makanan organik ya Pak ya. Jadi sisa-sisa makanan, semua yang kita makan, mereka makan juga Pak. Gitu ya. Kalau misalkan ada jeruk gitu Pak, kita makan isinya, terus kulitnya kita buang. Bagian lapisan yang putih juga dia akan makan. Gitu ya. Nanti tinggal selapis kecil yang bagian pinggir gitu ya. Jadi limbah dari kita dimakan sama dia, keuntungan diambil lagi sama kita ya. Betul, ya betul. Dan untuk peternakan maggot ini kan biasanya untuk peternakan lingkungan nih, apakah tidak mengganggu lingkungan itu untuk peternakan maggot? Alhamdulillah sejak kita beternak maggot Pak, terutama polusi udaranya ini sangat berkurang gitu Pak. Karena pas waktu sampah masuk dari lingkungan tidak sampai membusuk, langsung bisa dikonsumsi oleh maggot di hari itu juga gitu ya Pak ya. Jadi setelah mereka dimakan sama maggot, bau pembusukan juga menjadi berkurang gitu ya. Jadi ternak maggot ini bukan mengganggu ya, bukan mengganggu lingkungan, justru malah menguntungkan lingkungan, menghilangkan salah satunya adalah bau dari sampah yang dipakai oleh warga masyarakat. Kemudian kalau kita boleh tahu berapa lama sih untuk kita bisa menghasilkan panen maggot ini? Nah, siklusnya kita makan budidaya maggot ini dari usia 5 hari sampai 15 hari kita panen ya Pak ya. 15 hari ya. Nah, setelah 15 hari kita dapat 2 produk. Produk yang pertama itu maggotnya sebagai sumber protein untuk pakan ternak. Produk yang kedua adalah kasgotnya. Nah, media tumbuh dari maggot itu kita pakai untuk kompos Pak. Pupuk organik untuk tanaman. Tanaman juga ya, jadi dari limbah-limbah maggot ini kita pakai untuk tanaman. Kemudian kalau boleh tahu, untuk sekali panen maggot ini bisa menghasilkan berapa dan mungkin awalnya seperti apa gitu untuk panen pertama? Baik, karena kita kembangkan di biopon yang ukurannya 3 meter kali 0,6 ya Pak ya. Kita simpan kurang lebih 10 gram telur gitu ya. Ya nanti setelah kita kasih makan selama 15 hari dengan makanan yang memang optimal, kita bisa panen sampai 30 kilo Pak. 30 kilo ya dalam satu biopon. Ya. Kemudian untuk makanan maggot itu sendiri mungkin dari limbah-limbah kalau boleh diceritakan contoh limbah yang bisa dimakan oleh maggot itu apa saja sih? Baik, semua sisa makanan, sisa olahan dapur dari rumah tangga ya Pak, karena memang budidaya maggot di sini, ini tepatnya di TPS 3R, Mutiara Bogor Raya, kami mengolah atau mengentaskan sampah dari masyarakat, sampah rumah tangga tepatnya ya Pak. Jadi banyak sekali sampah-sampah organik, potongan sayur, terus sisa-sisa makanan gitu ya Pak, kulit buah gitu, itu semua bisa dimakan oleh maggot. Oh, jadi makanannya nggak begitu sulit ya, bahkan bisa dari sisa-sisa makanan yang biasa kita makan sehari-hari, limbahnya untuk makanan maggot. Lalu selanjutnya nih, kita kan baru mulai belajar nih, untuk para pemula nih, mungkin kalau bisa Ibu berikan apa sih saran-saran yang bisa dilakukan untuk pemula yang ingin beternak maggot gitu? Baik, yang pertama memang kita mesti tahu berapa volume sampah yang kita punya ya Pak ya, karena maggot ini berkorelasi dengan sumber pakannya dia juga ya. Jadi seberapa banyak volume sampah yang kita punya itu akan kita hubungkan ke seberapa banyak telur yang akan kita butuhkan. Jadi setup semuanya, setup bioponnya, insektariumnya dan segala kebutuhan budidaya maggotnya disesuaikan dengan volume sampah yang kita punya Pak. Baik. Ini untuk penyemangat atau mungkin juga memberikan motivasi bagi teman-teman yang ada di mana saja
nih untuk teman-teman kita di luar dari wilayah yang kita sekarang ini, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi lewat YouTube kita secara langsung. Baik. Disebutkan juga namanya dan tempatnya yang di sini juga, silakan. Baik, Pak. Selamat siang buat semuanya. Saya Titin, pengurus dari TPS Mutiara Bogor Raya. Tepatnya kami di Kelurahan Katulampa dan Kecamatan Bogor Timur. Nah, kami di sini adalah pengelola TPST yang menangani sampah dari 1000 KK atau 1,2 sampai 1,5 ton sampah per hari. Nah, kami menjadikan budidaya maggot ini sebagai solusi pengentasan sampah gitu ya. Jadi dengan budidaya maggot ini sampah organiknya tidak menjadi berbau. Kita juga bisa panen kompos dengan lebih cepat gitu ya. Dan kita juga akhirnya punya sumber protein hewani, baik itu ayam, baik itu lele, baik itu puyuh, dari hasil olahan sampah organik gitu ya. Nah, dari situ semangat untuk semuanya, karena memang lingkungan yang sampah ini tanggung jawab bersama ya Pak ya, termasuk tanggung jawab kita sebagai pelaku pembuang sampah gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk membantu mengatasi kebersihan dan kesehatan lingkungan gitu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah dengan cara budidaya maggot ini kita juga jadi bisa dapat pendapatan tambahan gitu ya Pak ya gitu. Nah, memang kita di sini fokusnya bagaimana siklus sampah itu berputar, jadi tidak menjadi sampah yang terbuang dengan percuma, tapi kita manfaatkan lagi menjadi sumber daya lain sebagai sumber pakan ternak dan sebagai pupuk organik untuk lingkungan gitu ya. Nah, dari sampah ini kita bisa menghasilkan sumber-sumber protein, bisa menghasilkan sumber-sumber sayur sehat gitu ya untuk lingkungan kita sendiri gitu. Jadi mari olah sampah dari rumah kita sendiri gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah, itulah kawan-kawan bagi para pemula yang mungkin punya waktu senggang dan tidak memiliki pekerjaan, juga bisa mengolah sampah dengan cara beternak maggot yang sudah disampaikan oleh Ibu kita tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semangat untuk berkarya. Terima kasih Bu. Terima kasih.